Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Seberapa kita yang ada, kita mulai saja ya. Kita percaya bahwa ada berkat bagi kita. Kalau kita datang beribadah, kita tidak perlu khawatir, takut. Meskipun dikatakan Omikron udah beribu-ribu lagi, jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita pergi beribadah, kita minta dari Tuhan perlindungannya, bukan? Puji Tuhan. Dan kita berdoa buat kasih-kasih yang lain yang mungkin dalam perjalanan ataupun di rumah mereka. Kita mau berdoa supaya mereka pun imannya kuat seperti saudara dan saya ya. Berani datang beribadah, karena memang pemerintah pun belum berkata untuk menutup gereja ibadah ya. Saya percaya Roh Kudus juga ada bersama dengan kita. Kita nyanyikan Rohmu yang hidup penuhiku. Kehidupan kita dalam dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, maka sangat perlu Roh memimpin kita. Roh Allah yang Yesus sudah utus ke dalam dunia ini untuk memelihara umatnya. Dan marilah kita mau minta dari Tuhan supaya Roh Allah itu menguasai hidup kita sehingga kehidupan kita tenang, kata lagu ini ya. Dan benar
bagi sesama, dan kita boleh menyenangkan Tuhan. Kita tidak salah langkah, kita tidak khawatir, tidak takut, karena Roh Allah berjalan bersama kita, bukan? Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk padamu, berserah penuh di hadiratmu. Mengambil alih seluruh hidupku, di aulamu menyerahmu. Ku buka hati untuk padamu, berserah penuh di hadiratmu. Mengambil alih seluruh hidupku, di aulamu menyerahmu. Ku buka hati. Mari kita menyembah Dia. Kita serahkan hidup kita kepadanya, kepada Allah Roh Kudus, yang dapat membimbing kita, menghibur kita, memberikan kekuatan baru bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Menyembahmu. Amin. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Musik mainkan nyanyian ini, kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami sembah. Kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Hati kami terangkat kepadamu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami buka hati bagimu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami masih dapat beribadah kepadamu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Tuhan pada anak-anak-Mu. Haleluya. 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 Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang membuat kami dapat datang ke rumah-Mu. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah Engkau. Segala pujian bagi-Mu saja. Haleluya. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau bersusah dengan keadaan saat ini. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya.
Kami mau beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa Roh-Mu ada bersama kami. Rumah ini adalah rumah-Mu, dan kehidupan kami, tubuh kami ini pun adalah rumah-Mu. Mari bekerjalah, berkaryalah ya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sementara kami beribadah kepadamu, kami percaya ada banyak hal, ada banyak berkat yang Engkau sudah sediakan buat kami. Bukan hanya berkat-berkat jasmani yang Engkau katakan bahwa selalu Engkau siapkan, tapi berkat rohani bagi kehidupan rohani kami, supaya kami tetap bertumbuh ke arah Kristus, supaya kami tetap berjalan maju ya Tuhan, menuju tujuan akhir kami, yaitu bertemu dengan Yesus, menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang kami tujukan di dalam kehidupan ini. Mari berkaryalah Roh Kudus, baik melalui puji-pujian kami, juga terlebih akan firman Allah yang akan dibagikan sebentar. Kekasih-kekasih yang mungkin masih di dalam perjalanan, Engkau membawa ke dalam tempat ini, angkat segala halangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami mau memulaikan ibadah kami dengan pujian penyembahan kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Kita tetap berdiri ya, kita mau menyanyikan lagu Girang-girang. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Amin. Sukacita. Temponya harus dipercepat supaya kita nyanyinya juga lebih semangat ya. Haleluya. Mari. Haleluya. Segala
tidak kuat, saudara mungkin tidak ada di sini ya. Kaki-kaki saudara diberikan kekuatan kepada Tuhan, hati saudara diberi semangat sehingga meskipun keadaan saudara tahu ya apa Omikron ceritanya ya, bagus namanya ya Omikron. naik terus ya, menakutkan, mendengar ada yang meninggal 2 orang ya kita dengar. Tapi jangan khawatir saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari Omikron, dari COVID. Amin, amin. Tapi kita harus beriman, kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita harus sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Jangan bimbang, karena firman Tuhan katakan kalau kita bimbang maka kita tidak dapat apa-apa ya. Tapi kalau kita teguh berdiri atas kebenaran firman Tuhan dan kita mau melakukannya, maka Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Lagu kedua, kita mau nyanyikan lagu kedua. Lagu apa ya? Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku ya. Mungkin saudara duduk saja ya. Dan kita resapi semua nyanyian-nyanyian yang kita berikan kepada Tuhan. Semua sudah bersaksi kan? Kalau ada yang mau bersaksi kedua kali, oh iya, Jody dengan istrinya mau menyanyi bukan? Ya, silakan. Cinta. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Saya beri kesempatan buat Leo, Ibu Leo ini ya, tapi pendek, berisi, menjadi berkat. Di situ saja, di situ saja. Sudah lama nggak kelihatan, tiba-tiba muncul dari mana? Puji Tuhan, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru Nasional. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya kemarin rencananya pengen ke Bandung, tapi Tuhan ingatkan Jakarta saja. Saya mau nyari mobil bus yang ke Priuk untuk ke Mangga Besar, nggak ada. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan sudah pondok kelapa saja masuk gereja. Puji Tuhan, tante Om ada di rumah, ada Timo, ada Wati, jadi saya bisa masuk, bisa berlindung. Terima kasih selama 2 tahun tidak datang ke Jakarta karena COVID, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah menolong saya selama saya divaksin 3 orang kali, atau 2 kali 5 orang, tidak banyak, biasa ratusan orang sudah banyak, tapi puji Tuhan, Tuhan saya kasih ke saya, kasih kesembuhan, kesehatan sampai sekarang. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu mendoakan saya selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyi dulu satu lagu, Kulalui bersama Yesus. Saya tidak taruh di sini, tapi saya nyanyi dulu supaya kira-kira saya melihat ada berapa kekasih yang datang. Lalui bersama
serap ya. Yang apa minggu depan masih ada. Keluarga kan ini masih minggu kesaksian ya. Minggu depan kita adakan doa dan perjamuan kasih. Tapi minggu ini masih barangkali Raka mau bersaksi. Mau bersaksi? Stephen mau menyanyi bersaksi, mari menyanyi sama-sama ya. Minggu depan ya, janji ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan bersama dengan kita, bukan? Kita tadi saya katakan kita sudah menyanyi bahwa membuka hati untuk dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus. Maka kalau saudara berada di tempat ini juga bimbingan Roh Kudus. Amin. Tuhan membimbing kita. Tiba saatnya kita mau menerima firman Allah. Saya undang kita berdiri, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Sebagaimana tadi kita sudah nyanyikan bahwa hari-hari kita lalui hanya bersama Yesus. Semua, papa, mama, anak, suami istri, opa, oma, semua berjalan bersama Yesus. Hari-hari yang kita lalui bersama Yesus. Kita nyanyi karena tidak ada. Jadi kita nyanyi firman-Mu Tuhan. Lord.
untuk dengar firman-Mu. Haleluya, kami mau dengar Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar sekali lagi firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Amin. Haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dalam nama Yesus, haleluya. Oh, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Tuhan, inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan hari yang dijadikan oleh Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, dan tidak ada sesuatu yang kami dapat banggakan Tuhan. Semua berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan kami ingin kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan. Berbicaralah melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami jalani hidup ini berdasarkan pimpinan Allah Roh Kudus melalui firman Allah. Kami siap mendengarkan, menerima kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God is good all the time. all the time. God is good. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita ada di tanggal 23 ya. 23 bulan Desember ya. Tanpa kita rasa bahwa bulan Januari ya, bulan Januari sudah akan berlalu lagi ya. Saya tidak tahu keadaan yang saudara hadapi, tapi yang kita tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita ya. Janjinya adalah Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam ini. Nah, puji Tuhan ya. Dan saya mau juga ucapkan kepada keluarga Stephen ya. Saya harap dan doakan menjadi pengganti Bapak almarhum Julius. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk keluarga datang dengan raka ya, Tuhan memberkati ya. Setiap kehadiran kita di dalam rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, Dia tidak pernah ingkar janji, saudara-saudara ya. Dan Tuhan itu baik.
Nah, saya ingin mengangkat beberapa doa, ya, sebab doa itu adalah sesuatu yang penting sekali, ya, sebab doa itu adalah nafas gereja, ya. Jadi manusia tanpa berdoa maka dia kosong, saudara-saudara, ya, dia akan hidupnya akan mengalami kekosongan, kekeringan, ya, dan ketika kita kosong dan kering, maka iblis itu akan mudah menyerang kita. Ya, itu sebabnya ada ayat yang berkata jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan berikan kesempatan. Iblis itu bagaikan singa yang berkeliling, ya, ingin mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, mari, dia seperti singa yang meraung-raung, ya. Dia mencari-cari orang yang dapat ditelannya. Itu sebabnya mari kita jangan beri celah. Nah, itu sebabnya ketika kita merasa kosong, kita merasa sedih, kita merasa susah, kita merasa seperti tidak berdaya, berdoalah kepada Tuhan. Ya, daripada kita nganggur, ngelamun, ya, apalagi mikirin kesusahan, mikirin dunia ini nggak habis-habisnya, saudara-saudara. Lebih baik kita datang berdoa kepada Tuhan. Ya, kalaupun belum puas, sambil berjalan pun kita bisa tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Biarlah hati kita selalu terarah kepada Tuhan sehingga Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa doa yang baik di dalam Alkitab, ya. Tetapi saya ingin mengajak kita terlebih dahulu di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ini menceritakan tentang keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel, ya, yang keras tengkuk itu, yang suka melawan, ya, bahkan tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan, sehingga akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan. Tapi di tengah-tengah pembuangan, saudara-saudara, Allah masih memperhatikan, ya, Allah masih rindu untuk mereka bisa bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Nah, apalagi kita yang hidup di dalam jalannya Tuhan, saudara-saudara, ya, Tuhan pasti akan pelihara, Tuhan pasti akan jaga. Saya baca beberapa ayat dulu terlebih dahulu di dalam Yesaya 40, sehingga Tuhan berkata begini. Saya mulai dari ayat 25, ya, dan ini kiranya menjadi peringatan juga buat kita, ya, menghadapi hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, hari-hari yang seakan-akan kita tidak tahu harus berbuat apa. Ayat 25 berkata begini di Yesaya 40, Tuhan berkata begini, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Ini berbicara tentang Allah kita lebih daripada segala Allah, ya. Ada Allah huruf besar, ada Allah huruf kecil, ya. Nah, ayat 26, arahkanlah matamu ke langit, lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Jadi saudara-saudara, kalau kita dalam keadaan tertunduk, melihat persoalan, melihat masalah, melihat kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini, ya, tadi dikatakan Pak Omikron itu sudah memakan jiwa, saudara-saudara, ya. Yang tadinya dikatakan tidak sehebat COVID-19, tetapi ternyata ada berita bahwa Omikron sudah memakan jiwa, ya. Jadi mari ketika kita tertunduk melihat situasi dan keadaan yang seperti menakutkan ini, firman Allah berkata, angkatlah matamu, lihatlah ke langit, ya, ya. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Bayangkan saudara, coba saudara lihat ke langit, ada triliunan bintang di langit. Tuhan bisa kenal namanya satu persatu, saudara-saudara. Apalagi nama saudara dan saya, amin. Ya, Tuhan kenal, ya.
Tuhan tahu, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab itu, sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Marilah kita mau berpegang kepada yang Maha Kuasa dan yang Maha Kuat. Artinya tidak ada yang dapat melawan Dia. Nah, saya lanjut ke ayat 27, saya baca sampai dengan ayat 31, dikatakan begini. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Berbicara tentang Yakub, yang adalah pernah menjadi penipu, tapi kemudian dia dijamah oleh Tuhan, akhirnya dia menjadi seorang yang bernama Israel. Ya, Allah menyertainya. Tapi di sini dia, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Nah, seringkali ini muncul di dalam pikiran kita ya, bahwa seakan-akan Tuhan itu seperti menyembunyikan diri. Kita mungkin berdoa, kita berseru kepada Tuhan, tapi kok seperti tidak ada jawaban. Ya, apalagi dunia ini sedang berseru tentang COVID, saudara-saudara. Malah muncul Omikron lagi. Malah muncul yang lain-lain. Seakan-akan Tuhan itu tidak memperhatikan hak kita yang hidup di dalam dunia ini. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kenapa terjadi seperti ini? Karena ulah manusia juga yang merusak dunia ini, saudara-saudara. Ya, jadi kita juga harus sadari, kalau Tuhan izinkan seperti Dia tidak memperhatikan, tidak mempedulikan. Karena memang umat manusia sudah semakin jahat. Semakin jahat. Kalau kita dengar berita-berita di televisi, ngeri, saudara-saudara ya. Ya, pejabat-pejabat yang notabene mereka diberkati sebenarnya, ya, ditempatkan di tempat yang terhormat, tapi justru mereka yang melakukan hal-hal yang tidak layak, tidak patut. Padahal kalau mereka bekerja normal saja sudah enak, saudara-saudara. Ya. Bayangkan semua terjamin. Tapi inilah dunia, keadaan dunia sekarang ini. Ya, susah diprediksi. Manusia, tapi memang benar firman Allah bahwa dikatakan manusia akan semakin mencintai dirinya, semakin tidak hormat lagi kepada Tuhan, dan akhirnya menjadi memburu uang, mengejar kekayaan dunia. Ya, saya selalu terngiang-ngiang perkataan daripada seorang hamba Tuhan, ya, yang Bapak Suranta di sini. Mari di hari-hari ini kita kejar hal-hal yang justru kita bisa bawa sampai ke sorga. Ya, itu selalu terngiang-ngiang di pikir, di telinga saya, di hati saya, ya. Mari kita mengejar hal-hal yang kita bisa bawa sampai ke sorga. Jangan kita kejar hal-hal yang akhirnya nanti kita tinggalkan. Bahkan Salomo berkata nanti orang lain yang menikmatinya. Kita yang capek-capek, kita yang mungkin stres untuk mengejar hal itu, kita banting tulang untuk hal itu, tahu-tahu orang lain yang menikmati. Ya, marilah kita bekerja dengan Tuhan tentunya, dan kita membawa hasil kita sampai ke dalam kerajaan sorga. Ya, di sini kita melihat bahwa Yakub seperti orang yang stres, saudara-saudara. Ya, sehingga dikatakan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal? Nah, mari, kalau mungkin kita sudah terlalu fokus kepada hal-hal yang menakutkan, maka firman Allah pada pagi hari ini datang kembali kepada kita, datang kepada saudara, datang kepada saya, bahwa dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal? Amin. Haleluya. Ya, semua pandemi dan lain-lain itu tidak kekal, saudara-saudara. Itu hanya selewat saja. Tetapi seringkali kita menunggunya itu, aduh kok lama banget gitu loh. Udah mau masuk tahun yang ketiga. Ya. Tapi mari kita
refresh kembali pikiran kita bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Mari kita sadari bahwa pikiran Tuhan bukan pikiran kita, jalan kita bukan jalan kita. Kita diminta hanya percaya bahwa Dia adalah Allah yang kekal. Semua akan berlalu, semua akan berubah, tapi Allah kita adalah Allah yang kekal. Mari kita pegang ini, saudara-saudara, ya. Kemudian dia berkata di ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Haleluya. Aminkan. Mungkin saudara tidak ucapkan dalam hati saudara. Kalau saudara mungkin ada yang merasa lelah, aduh capek deh ikut dunia ini. Mungkin ada yang berputus asa, masih ada harapan nggak kalau saya ikut Tuhan begini? Ya, sepertinya menjadi lelah, capek kita. Mungkin istirahat kurang, tidur kurang berkali, ya, menjadi lelah. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Amin. Amin. Jadi kalau ada yang lelah sekarang ini, ya, seperti aduh capek banget, sampai akhirnya jadi pelupa. Seringkali lupa, saudara. Saking lelahnya itu lupa. Ya, mari datang kepada Tuhan. Ya, Yesus mengundang kita, mari datang kepadaku hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Amin. Ya. Kemudian dikatakan ayat 29 tadi berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin kita lelah sampai tidak berdaya, saudara-saudara. Datang kepada Tuhan. Allah ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Mari kepada para orang-orang muda yang ada di sini, ya, mari kita jangan banggakan dengan kekuatan kita, kemudahan kita, tapi mari orang muda, teruna bisa jatuh, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya mari kita andalkan Tuhan sepenuh-penuh hidup kita. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi rupa-rupanya untuk mendapat kekuatan baru bukan dari olahraga, saudara-saudara, ya, bukan daripada makan yang tapi mari ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan itu artinya hatinya itu apa? Ya, hatinya itu melekat, pikirannya itu fokus. Coba kalau saudara menantikan di dokter barangkali atau di mana, ya, pasti hati kita terus teringat, kapan nih saya dipanggil ini, kapan ini, fokus kita kan, ya enggak? Kalau kita mau dipanggil nama kita mau bilang tunggu ya Bapak, tunggu ya, tunggu dipanggil, maka kita tentu akan fokus, telinga kita terarah ke situ. Nggak mungkin kita mau kesana kemari kalau kita rasa panggilan ini penting gitu, ya. Nah, seperti itulah Tuhan mau supaya mari kita arahkan telinga kita arahkan pikiran kita, hati kita, menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Saya dapat WA, saudara-saudara, ya, mungkin saudara juga tahu bahwa burung raja wali itu, dia itu yang suka ganggu burung raja wali, mungkin saudara tahu ya, atau pernah dapat WA-nya. Itu burung gagak, suka ganggu kepada burung raja wali. Sis Ivon pernah tahu ceritanya? Nah, itu burung gagak yang hitam itu, dia suka ganggu burung raja wali. Dia patokin kepalanya di sini. Jadi itu burung raja wali, dia nggak
nengok begini karena itu burung gagak ada di atas kepalanya di sini. Dia patokin gitu, dia ganggu gitu. Pernah dengar? Apa yang burung Raja Wali lakukan itu? Dia naik terbang tinggi sekali, sampai si burung gagak itu nggak bisa bernafas. Sebab rupa-rupanya burung gagak itu hanya di bawah-bawah saja, di dekat sini, di pohon-pohon aja. Kalau naik lebih tinggi, dia sesak nafas, saudara-saudara, nggak bisa bernafas. Nah, rupa-rupanya untuk mengatasi gangguan burung gagak itu Raja Wali dia naik terbang tinggi sekali, sampai akhirnya dia sesak nafas, jatuh sendiri, saudara-saudara. Nah, rupa-rupanya ini adalah satu peringatan buat kita ketika kita menghadapi banyak gangguan di atmosfer dunia ini. Naiklah terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Haleluya. Amin. Arahkan pikiranmu kepada perkara-perkara yang di atas, jangan yang di bawah, saudara-saudara. Ya, tingkatkan imanmu, tingkatkan doamu lebih tinggi lagi, lebih jauh di sana. Nanti iblis sendiri akan, persoalan-persoalan itu akan terselesaikan. Haleluya. Jadi ini satu tips yang baik kita belajar dari burung Raja Wali, saudara-saudara. Ya, jadi kalau ada yang ganggu kita, naik lebih tinggi. Ya, naik lebih tinggi supaya kita melihat nanti dia rontok sendiri, saudara-saudara. Dia jatuh sendiri. Ya, itu sebabnya dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya seperti apa? Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Rupa-rupanya ketika kita semakin tinggi, semakin naik, semakin doa kita naik kepada Tuhan, maka segala kelelahan itu, segala kelesuan itu akan jatuh sendiri, seperti burung gagak di atas kepala burung Raja Wali. Haleluya. Jadi mari jangan kita tertunduk menghadapi hal-hal yang kita hadapi sekarang ini, tapi justru kita harus bangkit, naik lebih tinggi untuk apa? Ada di hadirat Tuhan. Puji Tuhan, ya. Di pasal 41 ayatnya yang ke-13 14, ya, dikatakan begini, ayat yang terkenal, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Ya, saya ingin angkat hal ini yang sederhana. Mari, bahwa Allah kita, Tuhan kita itu Dia Maha Kuasa, Maha Kuat. Dan dia berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Mari saudara-saudara, bahwa ada Tuhan yang pegang tangan-tangan kita. Ya, itu sebabnya jangan kita lepaskan tangan Tuhan dengan berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Jangan mencari pertolongan di luar Tuhan, saudara-saudara. Ya, orang-orang yang bisa menolong itu hanya sementara saja, tetapi penuh dengan keterbatasan. Mari kita datang kepada Tuhan yang mau memegang tangan kanan kita. Ayat 14 ini dikatakan begini, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Apa maksudnya, saudara-saudara? Tuhan berkata, Yakub, Israel, kamu ini cuma ulat. Tapi marilah dengan segala kerendahan hati kita juga mau menyadari bahwa kita ini cuma, kalau saya bilang ulat kepada saudara, ntar saudara marah lagi sama saya. Tapi saya pun ulat, saudara-saudara. Saya ini cuma cacing yang gak berdaya kalau bukan Tuhan yang menopang kita. Amin. Haleluya. Kita gak ada daya apa-apa, saudara-saudara.
Bayangkan COVID, saya selalu katakan COVID itu katanya kecil banget, tapi dia bisa memporak-porandakan dunia ini. Ya. Tapi marilah kita sadari kita ini cuma cacing, kita cuma ulat. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Haleluya. Ya, jadi mari kita sadari kita ini cuma cacing, kita cuma ulat. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan kita cuma ranting. Amin. Kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ya, kamu ini cuma ranting. Jadi saudara sama saya itu cuma ranting, tapi diminta untuk berbuah lebat. Dan untuk berbuah lebat itu harus dikerak, harus dibersihkan. Ya, bayangkan kalau pisau kena kita untuk dibersihkan, sakitnya bukan main. Tapi Tuhan mau supaya kita berbuah lebat. Nah, marilah kita cuma sadari kita cuma ranting yang harus melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Haleluya. Beberapa ayat yang saya ingin angkat ya. Di Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Tolong diklik saja, saya bacakan ya. Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Bisa? Ya. Pemazmur berkata begini, udah? Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku, saya baca saja di sini. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, di hari-hari yang kita jalani, ada nggak selalu kita haus kepada firman-Nya? Firman Tuhan itu adalah makanan bagi jiwa kita, makanan bagi rohani kita. Itu sebabnya ada proyek dari Ibu Yvonne, mari baca firman Tuhan. Maaf kalau kami tidak masuk di situ ya, Sis Yvonne ya, tapi kami baca. Jadi mari ikut proyeknya Ibu Yvonne ini yang dikelola oleh Ibu Yvonne. Baca firman, ya. Dikatakan tadi, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi ketika kita ada di dalam situasi yang tidak nyaman, marilah kita berharap untuk dapat menikmati firman-Nya. Ya, saya baca sekali lagi. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Rupa-rupanya pada waktu itu ada pengawal-pengawal mengharapkan kapan nih paginya nih, kapan paginya. Saudara kalau lewat di istana negara, ya, itu ada tentara yang jaga di posnya ya. Itu nggak boleh bergerak, saudara. Harus berdiri terus gitu. Nggak boleh permisi saya mau ke belakang, nggak boleh. Jadi dia sudah harus siap untuk berdiri selama jam yang diberikan kepada dia. Nah tentu dalam pikirannya itu, tapi nggak boleh sebentar-sebentar begini saudara. Ini jam berapa ya? Tapi tentu dalam pikirannya, kapan nih selesai? Kapan nih selesai? Kapan nih waktu ganti? Iya kan? Nah rupanya pemazmur juga berkata begitu. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya, haleluya. Mari kiranya kita rindu kepada firman Tuhan. Selanjutnya dalam Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Mazmur 27 ayat 13-14 saya bacakan ya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri. Orang-orang yang hidup
Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Himbauan firman Allah ini adalah mari kita kuatkan lagi hati kita. Ya, ada yang sudah mulai lemah, ada yang sudah mulai bosan, ada yang sudah mulai mau bersungut-sungut. Ya, jangan saudara-saudara. Tapi kita minta Tuhan kuatkan hatiku, kuatkan hatiku. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam Ratapan 3 ayat 25 dikatakan begini, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Haleluya. Ya, ada waktunya saudara-saudara Tuhan izinkan kita supaya biarlah jiwa kita yang mencari Tuhan. Mungkin tubuh kita, mungkin kita harus bekerja, duduk di kantor, ya, apalagi ada tanggung jawab di kantor, sehingga kita tidak bebas untuk pergi kemana ke sana. Tapi jiwa kita bisa mencari Tuhan. Ketika mungkin kita rasa lelah, kita merasa jenuh, kita merasa khawatir, kita merasa takut, ya, Tuhan firman Allah arahkan biarlah jiwa kita berharap kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, jiwa itu ada di dalam kita ini. Ya, mungkin tubuh ini capek, tubuh ini lelah, tapi biarlah jiwa kita. Ada nyanyian yang berkata apa? Gimana lagi lagunya itu? Biarkanlah jiwaku memuji Tuhan, biarkanlah jiwaku memuji Yesus. Dia Rajaku, Dia Tuhanku selamanya. Biarkanlah jiwaku memuji Yesus. Haleluya. Ya, jadi kalau lagi rapat barangkali ya, saya lihat ada fotonya Bro Stephen ini lagi rapat dengan teman-temannya ya. Haleluya. Mungkin nggak bisa enak kemas-kesan kemarin, tapi jiwa kita, sementara ada teman-teman yang ngomong berkali, jiwa kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kita dapat kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Ini firman loh. Ya, lagi beberapa ayat lagi dikatakan begini dalam Mika pasal 7 ayat 7. Mika pasal 7 ayat 7 berkata begini. Mika pasal 7 ayat 7, saya bacakan saja. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Ya. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Percaya saudara-saudara, ketika hati kita menanti-nanti Tuhan, menunggu-nunggu Tuhan, berharap kepada Tuhan, memuji Dia, maka firman Allah berkata, Dia akan mendengarkan aku. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Lagi, ya. Sedikit lagi. Mazmur 52 ayat 11, saya pilih saja beberapa ya. Dikatakan Mazmur 52 ayat 11, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Ini baik sekali saudara-saudara, mari kita belajar mengucap syukur, bukan pada waktu kita dipromosi, waktu kita dapat berkat yang besar, ya. Tapi marilah kita belajar untuk memuji, bersyukur kepada Tuhan selama-lamanya. Ya, baik senang atau mungkin susah. Nah, ini perlu dilatih, saudara-saudara. Kita perlu latih diri kita untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan selama-lamanya. Di saat dapat berkat atau di saat kita harus menunggu berkat itu,
marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Haleluya. Mari, ada waktunya ya kita bersyukur, tetapi juga kita membuktikan kita bersyukur di hadapan orang banyak. Haleluya. Amin. Menjadi saksi bahwa ya jangan kalau kita lagi dapat kenaikan gaji atau dapat promosi atau dapat berkat kita bersyukur, itu orang dunia juga bisa melakukan hal itu, saudara-saudara. Ya, tetapi ada mungkin teman-teman ingin melihat kita bahwa mungkin kita sambil menunggu barangkali kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ada ayat yang berkata, belum dapat udah mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan ayat yang terakhir ini saya ambil dari Mazmur 25 ayat 5 berkata begini. Ya, bawalah aku, ini doa ya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita belajar menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Setiap saat nantikan Tuhan. Tunggu Dia. Haleluya. Maka Dia akan menghampiri saudara, memberkati saudara, memberkati kita semua, menguatkan, menghibur, memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Amin. Ya, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Firman Allah tidak pernah salah, saudara. Amin. Mari kita praktekkan dalam hidup kita sehingga kita mengalami bahwa ketika kita lesu, ketika kita dikatakan ya tidak berdaya, tapi ketika hati kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Haleluya. Amin. Saya ingat betul siapa ya, Bartimeus kalau saya tidak salah, orang buta. Dia nunggu terus sehari-hari itu di pinggir jalan hanya menjadi peminta-minta. Tapi ketika dia dengar Yesus lewat, haleluya, dia berseru. Ya, dia berseru, Tuhan tolong saya. Ada murid-murid yang berkata, diam kamu, jangan kamu. Tapi dia terus berseru sampai Yesus berhenti dan datang kepada Bartimeus. Apa yang kamu mau? Haleluya. Aku mau menjadi sembuh. Mari saudara-saudara ya, ketika kita merasa letih, merasa lesu, merasa tidak berdaya, nantikan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, ini saja yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Di hari-hari yang semakin sulit dan sukar ini, mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Jangan bosan. Ya, puji Tuhan. Kita nyanyikan sebuah nyanyian, saya tidak tahu apakah ada. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Yang chordnya berkata, sebab Kau layak terima pujian. Ya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Haleluya. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, Yesus,
berdiri bersama-sama. Katakan dari jiwa kita, aku cinta Engkau ya Tuhan. Aku mau menanti-nantikan Engkau. Aku mau memuji Engkau. Bukan di saat senang saja, tapi di saat sulit sekalipun. Aku mau mengangkat hatiku kepadamu. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dari awal kita nyanyikan Yesus, ku cinta Kau. Katakan dari dasar hati kita, katakan dari jiwa kita kepada Tuhan. Oh, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Haleluya. Sebab Kau layak. Mari kita sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul, Dia ada di tengah-tengah kita. Hormati. Haleluya. Jangan kita ragukan Dia. Haleluya. Agungkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Dia layak menerima pujian dan hormat dari kita. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan bahwa Dia akan datang pada kali yang kedua sebagai Raja di atas segala raja, tetapi juga Dia akan datang sebagai pengantin sorga, menjemput gereja Tuhan yang kudus, yang benar, yang menanti-nantikan Dia. Dia akan datang menjemput kita, dan akan terjadi pernikahan antara Yesus sebagai pengantin sorga dengan gerejanya yang benar. Dan kita akan dibawa ke tempat yang maha kudus bersama-sama dengan Dia. Tidak ada lagi kesukaran, tidak ada air mata, tidak ada duka cita, sampai kita senang untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari, itu sebabnya mari kita nantikan Dia. Puji dan sembah Dia, Raja di atas segala raja. Kita nyanyikan lagi dari awal nyanyian ini sambil menyembah kepada Dia. Haleluya. Oh Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Oh, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Mari angkat suaramu kepada Tuhan. Kita
sembah Dia, kita agungkan, muliakan Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya. Kami sembah Engkau, karena Engkau layak menerima pujian dan hormat kami Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau, karena Engkau Raja di atas segala raja. Sekali lagi, haleluya. Sebab Kau layak. Terima pujian, oh sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak menerima pujian yang keluar dari jiwa kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, haleluya. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku harumkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mulut kami terlalu kecil ya Tuhan. Suara kami terbatas mengagungkan Engkau. Tapi Tuhan, tiriklah kami menyembah Engkau dari jiwa kami, dari roh kami ya Tuhan. Terimalah pujian kami yang keluar dari jiwa, dari hati kami, dari roh kami ya Tuhan. Mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Karena sampai hari ini Engkau pelihara, Engkau jaga kami, lindungi kami. Suami, istri, anak-anak Tuhan, keluarga kami, Engkau jaga, Engkau lindungi. Dari hal-hal yang begitu menakutkan di hari-hari ini. Sehingga Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah-Mu. Karena Tuhan yang pelihara dan jaga kami. Ada waktunya kami letih, lesu ya Tuhan, seperti tidak berdaya, bahkan seperti mungkin mau berputus asa. Tetapi kalau kami hari ini berada di dalam rumah Tuhan, hati kami terangkat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah ya Tuhan. Ada waktunya kami seperti Yakub Tuhan, seperti meragukan kuasa-Mu, seperti merasakan Engkau menjauhi kami, meninggalkan kami. Tapi terima kasih buat kebenaran firman Allah. Engkau berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau sampai kepada kesudahan alam ini. Terima kasih buat janji-Mu ya Tuhan. Kuatkan umat-Mu Tuhan. Tilinglah dari tempat-Mu yang maha tinggi. Kalau ada yang mungkin letih, lesu dan berbeban berat, seakan-akan mau hands up, putus asa Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu, pegang tangan-tangan kanan kami, kuatkan kami kembali ya Tuhan, supaya kami boleh kembali berjalan bersama dengan Tuhan, melihat kehebatan kuasa Allah, menanti-nantikan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan kami. Yang mungkin pada saat ini kami melihat seperti porak-poranda gereja-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Tapi Tuhan, kami mau tetap menanti-nantikan Engkau. Berikan kami kekuatan dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan.
untuk menanti-nantikan Tuhan dengan segala kemuliaan Allah bagi gereja Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati umat-Mu. Umat-Mu sudah datang beribadah kepadamu. Engkau saja yang tahu. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada mungkin yang masih merasa berduka cita, Engkau hiburkan ya Tuhan. Roh Kudus menolong mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka bisa mengangkat wajah mereka untuk menengadah ke sorga, menengadah ke langit ya Tuhan, dan melihat betapa baiknya Engkau. Engkau baik bagi kami semua ya Tuhan. Engkau tidak pernah berbuat salah, Engkau tidak pernah berbuat curang dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang jujur, yang adil. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kuatkan seluruh jemaat-Mu, hiburkan dan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Biarlah sebentar mereka pulang dengan hati yang berkobar-kobar, yang bersuka cita, yang merasa diberkati oleh Tuhan, yang merasakan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan, Engkau tidak pernah memalingkan muka-Mu dari mereka ya Tuhan, tapi Engkau sedang mengawasi, Engkau tetap menjaga ya Tuhan. Keluar masuk kami, kemanapun kami pergi, Engkau menyertai kami. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat Bapak Presiden dan seluruh kabinet, buat bangsa dan negara kami, buat para medis. Tuhan kuatkan juga mereka semua, supaya Tuhan mereka tetap tegar, mereka tetap kuat menghadapi situasi keadaan yang Tuhan semakin menakutkan ini. Terima kasih Tuhan, dan kami terus juga berdoa, Tuhan patahkan COVID-19, Tuhan patahkan pandemi ini Tuhan. Kami sehati berdoa, kami minta dalam nama Yesus, Tuhan patahkan segala pandemi ini, dan Tuhan jaga kami semua. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar anak-anak-Mu akan pulang ke rumah, Tuhan jaga, lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pagari dan malaikat berpasukan yang tidak sempat hadir karena ada hal-hal yang mereka harus lakukan, Engkau juga lawati mereka. Bahkan jemaat-Mu yang setia mungkin mendengar tetapi berada di rumah, Tuhan lawati mereka sebagaimana Tuhan lawati kami. Terima kasih. Kami terus berdoa juga buat Bapak Jody yang akan mengelola Tuhan rekaman ini untuk kekasih-kekasih yang tidak sempat hadir, mereka bisa menikmati firman-Mu, suasana ibadah sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebentar selesainya seluruh rangkaian ibadah kita, biarlah saudara pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai kepada kesudahan alam ini. Semua yang melayani Tuhan diberkati oleh Tuhan. Segala pemberian uluran tangan dikembalikan berlipat kali ganda oleh Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan tinggalkan tempat ini. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Haleluya.